Itu sih ini Beb, Miko, Elric, Fuyumi, sama si Sagittarius. Nah aku tuh kaget shock gitu karena soalnya pas aku kan ini Beb, random public kan ya kan aku masuk, di-welcome-in lah ya kan sama Elric, sama Miko, sama Fuyumi, sama Sagittarius, sama yang lainnya lah. Nah Fuyumi itu kan manggil aku kan kakak ipar, ya oke lah ya kan, karena kan aku kan menganggapnya memang dia adik ipar aku dengan si Juan, ya kan, Dedek Juan kan, adik aku dari awal aku main kan, ya udahlah ya kan. Nah, terus tiba-tiba Beb, aku tuh itu kan di atas kan ditarik kan aku sama Fuyumi dipeluk kan. Terus aku lihat kok ada si Sagittarius gitu kan. Ya aku pikir ya udahlah B aja ya kan, mungkin lagi mau foto-foto. Awalnya tadi si Sagi itu nggak pakai baju ini Beb, dia tuh pakai baju warna hitam gitu kan. Nah, terus tiba-tiba aku ditarik lah ya kan sama adik anakku ke bawah, ke lantai bawah di dekat pantai kan, ditarik. Terus tiba-tiba aku tuh ngelihat nama-nama siapa aja kan di room kan, karena kan habis sound make aku kan, ya aku lihat, loh kok aku kaget Beb, kok fotonya si Fuyumi dengan sama si Sagittarius ini kok sama gitu Beb, jadi aku kaget lah ya. Nah habis itu kan Beb, aku pas aku lihat ke atas lah ya kan, kameraku larikan ke atas, loh kok sisa gini berubah gitu pakaiannya gitu ya kan, maksudnya yang nggak terlalu couple lah ya kan. Nah terus aku lihat lah guildnya Sagi gitu, aku bilang kan aku lihat di guildnya Sagi, kok loh kok guildnya Fuyumi, aku baru terus aku nggak lama aku lihat tuh profilnya mereka, udah aku bilang loh anjir kok fotonya kok kapal gitu, aku bilang kan loh kok fotonya kapal, terus adik aku gimana. Nah aku lihat di akun masnya si Juan kan itu fotonya tuh nggak ada sama sekali, kayak kayak apa sih kalau orang menghindar, apa kayak model kayak vakum apa gimana gitu lah ya, karena aku nggak paham karena aku belum nanya nih sama si Dede Juan karena belum dibalas ya, karena masalahnya aku tuh dari kemarin sama si Fuyumi itu juga selalu welcome-nya tuh kayak adik ipar ya kan, kakak iparan, adik ipar, karena kan si Fuyumi kan cipian lah sama Juan kan, sudah gitu kan Fuyumi kan juga anaknya anak gamenya si Sonya ya kan, jadi aku sama Sonya ya ya jadinya kayak kerabatan gitu kan, cuma aku nggak terlalu memikirkan ikut campur urusan mereka tuh, kayak istilah kayak kekeluargaan tuh gimana, aku nggak peduliin Beb gitu, yang penting ya yang penting sudah dikasih tahu udah gitu loh ya kan. Aku kaget di situ Beb, anjir. Fuyumi sama Sagi memang para pacaran, nah, terus udah lama putus ya kan, putus tuh katanya si Juan si Sagi itu eh problematik ke Fuyumi. Nah, Fuyumi ceritanya jujur ke Juan soal si Sagittarius, sama aku ada di situ juga. Akhirnya aku bilang, Sagi setelah putus sama Fuyumi pernah kejar kakak kan deh, cuman kakak nolak karena kakak bukan yang kak mau nerima, karena memang kakak nggak suka, karena kalau kakak nggak suka kakak nggak akan terima, mau dia kejar kakak gimana pun caranya juga nggak akan terima gitu. Nah terus udah lama tiba-tiba si Sagi tuh blokir aku Beb di hari itu juga, setelah aku nolak dia bulang kali kan. Ya udah akhirnya si Fuyumi tetap pacaran sama Juan, ya udahlah oke kan di situ. Nah terus nggak lama, yang awal pertama kali aku tuh sok itu Beb, kamu pacaran sama si Sagittarius itu kan ya. Ya udahlah aku kan B aja ya kan, aku B aja. Terus nggak lama, yang pas kamu sebelum ada putus kan, terus tiba-tiba tuh kok si Sagi eh welcome-in aku tuh dengan lengkap gitu, karena dilengkapin gitu kan, Meli Dimitri gitu kan, biasanya kan cuma Mel doang kan, ini nggak lengkap. Nah habis itu udahlah aku anggap kayak B aja. Terus nggak lama yang tiba-tiba dari kamu putus, kok setelah kamu putus itu si Sagi itu sering kalau aku setiap di room public tuh dia sering nyapa aku tuh, sering nanya-nanya kabar kan, ya udahlah ya kan aku B aja ya kan Beb, aku tuh orangnya tuh kayak
kayak apa sih, kayak oh ya sudahlah, mungkin karena kan memang aku pernah nolak dia dulu, dia memang bertemanan dekat sama aku, sahabatan, terus nggak lama aku nggak tahu kenapa dia jadi baperan dulu. Aku biasa aja ya, aku udah akhirnya dia sudah follow aku follow back lah ya, karena terus kemarin dia sempet ngajak bukan kemarin sih, minggu kemarin kayak yang abis update kah, dia tuh ada ngomong ke aku di chat typing itu, tapi di room room bulan ya, di room bulan dia pernah bilang ke aku, Mel, kamu nggak jadi pacar aku, ini kesempatan terakhir aku ngomong ke kamu. Dia ngomongnya gitu kan, Beb. Jadi kok aku bilang gini, aku bilang, Sagi, aku sudah pernah bilang aku nggak bisa karena aku tidak menyukai kamu, aku tidak mengagumi kamu, aku tidak suka dengan kamu. Jadi kalau aku mau nerima kamu ya percuma, karena takutnya nanti cuman hanya sesaat doang, kayak istilahnya kayak cinta bertepuk di sebelah tangan. Aku takutnya nanti kamu yang terlalu menyakitin. Jadi aku lebih baik aku tidak mau. Lebih baik kita berteman saja. Nah, di hari itu udah aku tolak. Nah, cuman yang tadi ini, Beb, anjir. Nah, cuman aku tuh kaget pas baru pertama masuk itu, sudah aku kan di welcome tuh semuanya. Terus ada si Miko tuh manggil aku kakak karena terus nama Elric juga manggil kakak, terus nama si Fuyumi manggil aku adik ipar. Aku jawab lah ya kan, Beb, aku jawab Teo Miko, Teo adik iparku sayang, iya kan, aku jawab begitu. Nah terus lama aku lihat memang ada Sagi gitu, jadi aku ada Sagi, terus lama ayo udahlah B aja ya kan, mungkin lagi ngumpul room publik kan. Terus lama aku ditarik, ya itu, Beb, aku kaget sok, anjing memang bangsat. Aku bukannya apa ya, maksud aku kalau misalkan tiba-tiba Fuyumi putus sama si Juan, setidaknya ada bilang lah ya kan ke aku, karena gini, Beb, aku pernah bilang ke Fuyumi, ke Juan waktu di room rumahnya si Juan, aku pernah bilang si Juan memang sudah aku anggap sebagai adik aku sendiri, udah lama, sekian lama, udah 1 tahunan lebih ya kan, 1 tahun lebih. Kalau memang kalian putus, setidaknya ngomong ke kakak. Dan takutnya nanti di saat lagi di room public, lagi welcoming, terus tiba-tiba Fuyumi ada pacar atau Juan ada pacar, takutnya nanti Fuyumi manggil aku kakek par, takutnya nanti salah paham gitu kan, Beb. Nah mereka jawabnya iya kak, tenang aja, nanti kita akan ngasih tau ke kakak gitu. Tapi maksud aku cuma ngasih tahu, sekedar ngasih tahu kak kita udah putus, jadi kayak manggilnya biasa, oke gitu loh, maksudnya gitu kan. Nah ini enggak, Beb, aku kaget sok, anjing bangsat emang. Aku sudah aku balas balik, thank you adek ipar yang cantik dan tersayang, aku bilang gitu kan. Nah terus udah lama si Sagi itu aku nggak lihat, Beb, aku nggak sempat nggak lihat fotonya kan pas di chat typing. Si Sagi tuh langsung emot kayak sekedar nggak suka apa gimana gitu loh, Beb, ya kan, aku nggak ngerti kayak gitu. Habis tuh aku pikir ya udahlah biasa aja lah ya, karena sekalinya pas kulihat di apa namanya, kayak di listnya room itu kan, aku lihat siapa-siapa aja yang online kan. Loh, aku pas kulihat kok Fuyumi sama Sagi ini foto profilnya kok sama. Aku bilang, kalah, terus si Juan kemana gitu, karena biasanya Juan kalau sesibuk-sibuknya dia kerja di real, dia akan tetap online di mas walaupun itu di malam hari gitu. Karena aku bilang aku mau nanya ke Fuyumi tapi nggak akan mungkin aku tanya, karena yang aku harus tanyakan yang pertama dulu tuh harusnya Juan, adik aku sendiri gitu, bukan si Fuyumi. Karena waktu itu roomnya si Fuyumi itu, si Fuyumi sempat agak jelek-jelekin si Sagittarius di depan aku, di depan Juan, di depan Miko gitu, sama sama siapa gitu, aku lupa, yang saudaranya si kembar ini ya kan. Akhirnya aku bilang, oh ya udah terserah kalian kalau mau jelekin silakan, mau nggak silakan, aku nggak mau ikut campur urusan itu. Yang penting setidaknya kalau kalian nggak pacaran lagi, maksud aku kalian bilang, jadi nanti di satu lagi welcoming di room public, aku tidak akan salah menyebut gitu, takutnya nanti jadi salah paham begitu, Beb. Ih, anjing memang, Beb, astagfirullahaladzim, Beb. Ih, gregetnya aku, astagfirullahaladzim.
sebenarnya bukan Yumi beb yang selingkuh, tapi si ini, si Sagi gitu. Nah, apa ya, si Sagi tuh suka ini loh beb, apa sih kalau ke cewek-cewekan tuh kayak anggap aja kayak friendly, tapi friendly-nya itu bukan hanya sekedar temen. Jadi kayak apa sih, kalau chattingan itu kayak ada kata sedikit agak mesra dikit gitu kan. Nah, karena ada beberapa dari teman-teman aku tuh di chat sama si Sagi itu sama akun tuyulnya Sagi gitu kan. Aku lupa akun tuyul Sagi itu siapa namanya, intinya itu kan. Nah, terus nggak lama si Sagi itu problematik ke room publik, dibilangin dia ngejelekin Fuyumi. Nah, tapi ada beberapa cewek langsung SS kirim foto itu ke room publik bahwa sebenarnya itu bukan si Fuyumi tapi si Sagi gitu. Karena di situ kan aku pakai akun Toyol ya kan, akun Toyol kan aku keliling. Nah, aku baca chat-chatnya mereka tuh memang ada sedikit chatnya Sagi tuh kayak agak sedikit ada mesrahnya dikit, agak gimana ya pokoknya kayak friendly-nya tuh berlebihan, mendeketin kayak perselingkuhan gitu. Karena akhirnya ada beberapa orang yang ngadu ke Fuyumi gitu. Nah, abis itu nggak lama itu sempat kejadiannya itu di room itu bilangnya itu sebenarnya Juan bukan selingkuhannya Fuyumi, karena itu sebenarnya ada aku, cuman akunya pakai akun tuyul gitu. Nah, tapi itu ada beberapa anak-anak SWC lainnya gitu kan, kayak lagi ngumpul ngerum bareng-bareng kan, nongkrong. Nah, aku sempat bilang ke anak-anak, ke anak-anak beberapa anak SMK, aku bilang jangan ada yang salah kalau ini akun tuyul aku gitu kan. Karena sempat aku bilang itu di room publik ada kejadian dari si Sagi itu sebelum ada Fuyumi ada di room yang kamu bilang kejadiannya perselingkuhan itu ya pada bukan. Nah, jadi akhirnya yang sebenarnya problematik itu adalah si Sagi gitu. Dibilang Fuyumi itu suka selingkuh atau suka chattingan terus selingkuh sama Juan, sebenarnya kagak, karena Juan itu orangnya terlalu jujur beb. Juan itu nggak pernah bohong, karena aku pernah bentak marahin Juan soal mantan lamanya si Viala itu kan. Memang mereka tidak bersama lagi, ada hal yang tidak bisa aku bilang lah beb, pokoknya hanya aku yang tahu. Nah, itu aku pernah marahin Juan sama Viala, intinya lebih baik kalian semua atau siapapun lebih baik jujur daripada berbohong, karena kejujuran itu lebih bagus daripada berbohong. Karena kalau berbohong itu bakalan ketahuan di entah di hari apa gitu. Makanya si Juan itu sudah nggak pernah lagi berbohong beb dari tahun lalu pas setelah putus sama si Viala itu. Makanya aku nggak percaya sama si Sagi bahwa si Fuyumi yang selingkuhan sama Juan, karena posisinya aku juga tahu sifatnya Juan itu seperti apa begitu beb. Nah, memang rata-rata dulu mantan anak-anak SWC semuanya itu adalah si yang paling problematik di SWC itu adalah si Sagittarius, bukan yang lainnya gitu loh beb. Jadi kayak istilahnya itu kayak berdrama ngebuat sendiri, tapi padahal yang sebaliknya itu salahnya dia sendiri gitu. Jadi ya pas di waktu itu Fuyumi ada cerita ke di room itu bahwa si Sagi begini ya, aku pikir ya udahlah B aja gitu loh beb. Jadi kayak aku nggak percaya kalau Fuyumi selingkuh sama Juan gitu, karena Juan kalau sudah aku tanya dengan bentakanku, marahanku apa segala macam, dia langsung jujur, no debat no apa, sambil dengan nada ketakutan itu beb.